Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafina Hani Ramadila dengan NIM 202410101107. Di sini saya akan menjelaskan modul mengenai modul clustering dari data mining B. Nah, di sini sebelum pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus memasukkan file database yang udah diberikan, yaitu file mol_customer.csv. Di sini kita masukkan. Nah, setelah itu kita import library yang kita butuhkan nantinya, yaitu yang pertama kita import Panda, lalu kita import NumPy as NP, lalu kita import juga minmax scalar dari scalar.preprocessing, lalu kita juga import K-means dari scalar.cluster, lalu kita import juga PCA dari scalar.decomposition, lalu kita juga import pyplot as PLT dari matplotlib, lalu kita juga import cburn dari SNS, lalu kita import combination from Ether tools untuk mengkombinasikan nantinya, lalu kita juga import statistik. Oke. Setelah itu kita run terlebih dahulu di sini. Nah, setelah itu kita akan menampilkan terlebih dahulu, kita load dataset dari mol customer ini dengan cara df sama dengan pd.read di sini _csv, lalu kita masukkan nama filenya yaitu mol_customer.csv, lalu kita df. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuang fitur yang tidak dibutuhkan untuk dirapikan nantinya. Nah, fitur yang tidak dibutuhkan di sini menurut saya adalah customer ID, karena di sini kan hanya ada genre male atau female, jadi menurut saya customer ID itu bisa jadi angka 0 atau 1 atau true or not true. Nah, jadi caranya kita drop di sini. Kita drop customer ID-nya dengan axis 1 atau kolom 1 di sini, lalu kita in place dengan true. Nah, setelah itu kita akan cek tipe data pada masing-masing fitur dan kita akan melakukan encoding nantinya bila diperlukan. Nah, kita run dulu df.info di sini. Nah, sini kita bisa lihat bahwa ada kolom genre, age, annual income, spending score, dan lain-lain. Dengan tipenya objek integer 6464. Nah, tipe datanya di sini kan yang lainnya integer. Selain yang genre. Nah, genre ini akan kita ubah juga menjadi integer. Caranya adalah yang pertama kita df genre.unique terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan muncul array isi dari genre ini ada male dan juga ada female dengan objek dengan tipe datanya yaitu objek. Nah, setelah itu kita df genre.replace, kita replace male atau male dengan female. Kita replace male dengan 0 dan female dengan 1. In place sama dengan true, lalu kita print di sini. Nah, tipe datanya sudah menjadi integer. Yang awal mula dia tipe data objek, di sini kita sudah mengubahnya menjadi tipe data integer. Lalu kita coba tampilkan keseluruhannya. Nah, di sini sudah berubah. Jadi genre-nya di sini yang male adalah 0. Jadi apabila di sini genre-nya 0, dia akan otomatis jadi male. Jadi apabila 1 adalah female. Kita dapat lihat di sini seperti ini. Jadi male.
kolom baris 1 dan 2 adalah male, baris 3 female. Sama seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mengecek missing value-nya atau cek data null dan juga adakah data yang duplicate atau enggak. Dengan cara df.isNull lalu .sum. Nah, di sini tidak ada data yang missing atau datanya lengkap semua. Lalu kita lanjut ke yang ke duplicate data. Nah, jawabannya sama, tetap 0. Nah, setelah itu karena tidak terjadi permasalahan, maka tidak kita apa-apakan. Nah, selanjutnya kita cek data outlier-nya dengan visualisasikan dalam box plot pada masing-masing fitur. Nah, caranya dengan membuat perulangan di sini for i in range-nya sama dengan 4, lalu sns.boxplot x sama dengan df, lalu df.columns-nya itu i. Lalu kita show. Nah, lalu kita show di sini. Nah, bisa kita lihat di box plot yang ketiga, ternyata dia punya outlier. Nah, maka dari itu kita harus menghilangkan outlier tersebut. Nah, kita handling outlier-nya dengan cara kita copy terlebih dahulu df_copy sama dengan df.copy di sini, kita run. Lalu kita buat perulangan for i in df copy key 1 sama dengan df copy i, lalu dot kuantilnya yaitu 25, lalu key 3 dengan kuantilnya dot 75, lalu ikr itu sama dengan key 3 tadi dikurangi key 1. Nah, lalu kita df copy di sini, df copy i dot mask, lalu df copy i lebih besar dari Q3 ditambah 1,5 dikalikan IQR. Itu akan menjadi Q3 plus 1,5 kali IQR. Oke, kita coba run di sini. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan for i in range dengan range-nya 4. Di sini SNS box plot-nya X sama dengan df_copy dot kolomnya. Lalu kita show di sini. Nah, akan menghasilkan hasil seperti ini. Harusnya outlier-nya udah tidak ada. Nah, dapat kita lihat nih pada annual income ini sudah tidak ada outlier di sini. Sebelumnya seperti ini. Oke, kalau gitu kita lanjut ke korelasi. Lalu kita visualisasikan korelasi antara fitur dengan visualisasi heat map. Caranya yaitu dengan kita buat variabel di sini core_data sama dengan df_copy.core. Ini adalah variabel yang sudah kita buat tadi. Lalu sns.clustermap ini dengan parameter core_data sama n_2 fmt sama dengan .2f. Lalu titelnya correlation between variable. Di sini kita coba run. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat korelasi yang paling dekat itu antara annual income dengan spending score. Di sini. Oke, setelah itu kita lanjut ke normalisasi. Lalu kita harus menormalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu. Kita bisa menggunakan normalisasi standar atau min-max. Nah, namun di sini saya menggunakan min-max dengan cara kita
buat variabel df underscore normalisasi sama dengan df underscore copy dengan variabel scalar di sini sama dengan min max scalar. Lalu dengan fiturnya df underscore norm dot column, lalu df norm fiturnya sama dengan scalar dot fit underscore transform df norm dalam fitur. Nah, lalu kita bisa run di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah data yang sudah dinormalisasi dengan min-max. Nah, selanjutnya kita akan melihat scatter plot, tapi sebelum dia di clustering. Nah, kita akan menampilkan terlebih dahulu scatter plot sebelum di clustering dengan kombinasinya itu 4 atribut. Jadi list underscore fitur sama dengan df underscore norms dot kolomnya nanti, lalu variabel com underscore fitur itu sama dengan e for a in combination dengan parameter list fitur dan 2. Nah, sebelum masuk ke sini, mari kita coba untuk print dulu kombinasi fiturnya dulu. Oke, kombinasi fiturnya di sini ada genre sama age, genre annual income, ada genre spending score, ada age annual income, age spending score, annual income sama spending score di sini. Nah, setelah itu kita coba jalankan. For i combination underscore fiturnya kita plot scatter di sini dengan df underscore normalisasinya 0 sama df normalisasi-nya 1. Nah, lalu titelnya kita beri join.i, lalu x labelnya 0 dengan y labelnya 1. Lalu kita show. Nah, akan menghasilkan data seperti ini. Nah, ini adalah scatter plot sebelum di clustering. Nah, setelah itu, di sini kita ditugaskan untuk clusterlah dataset dengan nilai K3, 4, 5 dengan atribut annual income, K dolar, dan spending score 1 sampai 100. Nah, lalu kita harus menampilkan scatter plot setelah clustering dengan centroid masing-masing cluster. Lalu yang selanjutnya kita harus tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Nah, yang pertama kita akan clustering terlebih dahulu, yaitu kita buat variabel cluster di sini, cluster sama dengan k-means. Lalu kita buat def clusterisasi dengan variabel k, x, dan juga y. Lalu kita cluster.n underscore cluster ini untuk menyimpan nilai k nantinya. Lalu kita buat variabel data sama dengan df underscore normalisasi dengan parameter x, y. Lalu kita buat prediksi sama dengan cluster.fit underscore predict dari datanya tadi. Lalu kita plot scatter data X, data Y, dan juga C sama dengan prediksi. Nah, lalu kita plot scatter lagi cluster underscore centernya sama dengan 0. Lalu cluster center sama dengan 1, dengan S sama dengan 200, C-nya sama dengan red. Lalu kita plot titelnya sama dengan K ini tadi. Nah, lalu kita plot X labelnya sebagai X dan Y labelnya sebagai Y. Lalu kita show di sini. Nah, setelah itu kita
Kita lanjutkan dengan for I in range 3,6 itu klasterisasi dengan I, annual income-nya tadi menurut soal. Lalu kita spending score-nya 1 sampai 100. Nah, lalu kita jalankan. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita disuruh menentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisis secara visual. Secara visual berarti kita harus melihat sendiri hasil dari klasterisasinya. Nah, di sini menurut saya K terbaik itu adalah pada K kelima di sini. 1, 2, 3. Oh, maaf. 1, 2, 3. Nah, K yang terakhir menurut saya yang K yang 5 ini yang terakhir. K5. Nah, kenapa? Karena jika kita lihat K5 ini dia punya plot yang lebih tertata rapi daripada K yang lainnya. Contohnya di sini pada K yang 3, di sini titik kuning ini bisa masuk ke dalam titik yang ungu, jadi kurang rapi. Nah, yang keempat di sini titik biru berdekatan dengan titik ungu, lalu titik merahnya tidak tepat berada di tengah-tengah. Sedangkan yang ini terlihat lebih rapi. Nah, maka menurut saya K terbaik adalah K5. Nah, lalu kita coba melakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Jadi itu tadi kita menentukan K berdasarkan visualisasi, namun di sini kita cek menggunakan elbow method. Lalu kita di sini buat dulu list kosong bernama inersia. Lalu kita masukkan variabel cluster underscore K-means. Lalu kita buat for K in range 1,9. Lalu kita cluster di sini. Lalu kita cluster fit annual income dengan spending score-nya. Lalu kita append cluster.inersia ke dalam array inersia. Lalu kita plot figurnya dengan fix size 12,6. Kita plot di sini. Lalu kita kasih title elbow method dan X labelnya kita kasih annual income, Y labelnya kita kasih spending score. Lalu kita show di sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada titik 5 di sini, nah di sini terjadi seperti garis yang ada lebih terlihat titiknya di sini, seperti ada titik. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa K terbaik menggunakan elbow method itu ada di K ke-5, seperti itu. Nah, kita coba lakukan PCA untuk fitur reduction dari seluruh fitur menjadi 2 fitur. Nah, caranya yaitu dengan membuat PCA 2, lalu df.pca-nya itu pd, kita ambil library pandas data frame, lalu kita normalisasi di sini dengan kolomnya nanti PC1 sama PC2. Nah, sebelum di cluster kita tuliskan kembali di sini, kita scatter, lalu kita show juga. Lalu kita buat variabel cluster dengan K-means. Dengan array inersia di sini kita buat lagi sama seperti step sebelumnya. Nah, di sini kita tambahkan cluster.nCluster-nya sama dengan 4. Lalu dengan prediction-nya cluster.fit underscore prediction dfpca ini sama dengan C prediction. Lalu plot scatter cluster.cluster underscore centers dengan 0 cluster.cluster center 1 dengan S-nya sama dengan 150, C-nya sama dengan red. Lalu kita show. Nah, akan menghasilkan data seperti ini.
Nah, di sini ilmu metodenya, kenapa kok dia titik terangnya ada di 4? Nah, karena di sini kita masukkan klaster dan klasternya adalah 4. Nah, setelah itu kita akan memvisualisasikan scatter plot ke dalam 3 dimensi scatter plot yang sudah di clustering. Dengan cara kita masukkan variabel PCA sama dengan PCA 3, lalu kita df underscore PCA sama dengan pd data frame, PCA fit transform, df underscore norm dengan kolom PC1, PC2, dan juga PC3. Lalu kita cluster di sini sama dengan K-means. Lalu kita prediksi cluster.fit prediction df.weekend. Lalu kita scatter 3 dimensi di sini. Kita ambil plot axisnya dengan projectionnya 3 dimensi. Lalu kita scatter 3 dimensi di sini. Lalu kita buat variabel send untuk disenterkan. Lalu ax.scatter 3 dimensinya seperti ini. Nah, lalu kita show. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah 3 dimensi visualisasinya dari scatter plot setelah di clustering. Nah, setelah itu yang terakhir kita akan mengimport plotly.express as px dengan cara PCA sama dengan PCA 3 df underscore pican pd data frame, lalu dengan kolom PC1, PC2, PC3 klasternya K-means dengan cluster.n klasternya sama dengan 4 dengan prediction cluster.fit prediction sama dengan df pican. Nah, lalu kita akan lihat gambarnya di sini. Nah, ini gambarnya akan menjadi seperti ini. Oke. Sekian pembahasan mengenai clustering dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.